Selamat pagi, kita kembali dalam pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang algoritma dan flowchart. Oke. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, pembahasan sebelumnya kita membahas tentang algoritma. Bahwa algoritma itu adalah urutan dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Jadi algoritma itu adalah blueprint dari program. Kemudian dalam menyusun sebuah algoritma hendaknya dibuat sebelum membuat program. Nah, kriteria dalam suatu algoritma itu ada input dan output, efektivitas dan efisien, kemudian terstruktur. Nah, dalam algoritma, untuk menyatakan sebuah algoritma kita bisa menggunakan bahasa pseudocode untuk menyatakan algoritma. Misalnya, bahasa pseudocode dari menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan bulat atau tidak adalah algoritmanya itu masukkan bilangan bulat. Kemudian bagi bilangan bulat tersebut dengan bilangan 2. Hitung sisa hasil bagi pada langkah kedua. Sisa hasil bagi paham ya? Pada pembelajaran matematika, sisa hasil bagi jika sama dengan 0 maka bilangan itu adalah bilangan genap. Tetapi jika sisa hasil bagi sama dengan 1 maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Contohnya 4 bagi 2. 4 bagi 2 itu sama dengan 2. Kemudian 2 bagi 2 sama dengan 0. Otomatis 4 itu adalah bilangan genap. Untuk misalnya lagi 5 bagi 2 itu sama dengan 4 sisa 1. 2 sisa 1. Jadi 5 bagi 2 itu sama dengan 2 sisa 1. Maka bilangan 5 itu adalah bilangan ganjil. Kemudian algoritma itu bisa dinyatakan dalam bentuk flowchart. Namun sebelum masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu flowchart. Flowchart itu adalah bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Nah, ada 2 macam flowchart, yaitu sistem flowchart dan program flowchart. Sistem flowchart itu urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alat media input, output, serta jenis penyimpanan dalam proses pengolahan data. Itu untuk sistem flowchart. Kalau program flowchart, urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Simbol-simbol flowchart itu ada simbol penghubung, simbol proses, simbol input output. Nah, ini adalah simbol-simbol flowchart. Yang ini, simbol ini digunakan untuk simbol start dan end, permulaan dan awal dan akhir program. Ini menggunakan simbol ini. Kemudian ini menunjukkan arah aliran program. Kemudian ini pemberian harga awal, preparation. Kemudian ini adalah simbol proses. Ini simbol input atau output. Jadi untuk simbol input dan output itu sama simbolnya.
Kemudian ini untuk subprogram. Kemudian ini decision. Decision ini perbandingan pernyataan. Misalnya untuk menyeleksi data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Dalam ini misalnya hasilnya menyatakan apa, ya atau tidak, benar atau tidak, itu decision. Kemudian ada unpaid connector, ini menghubungkan bagian yang ada di dalam satu halaman, yang berada pada satu halaman. Kalau ini off-page, ini menghubungkan yang flowchart yang berada pada halaman berbeda. Nah, dalam pembuatan flowchart tidak ada kaidah yang baku. Kemudian flowchart itu adalah gambaran hasil analisa suatu masalah. Bisa saja dalam flowchart itu bervariasi antara satu pemrogram dengan pemrogram yang lainnya. Ya. Garis besar yang ada itu ada 3 bagian utama. Ada input, kemudian ada proses, kemudian ada output. Nah, untuk pembuatan flowchart kita mesti menghindari pengulangan proses yang tidak perlu. Kemudian juga menghindari logika yang berbelit-belit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Kemudian jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Jadi dari atas ke bawah untuk dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Nah, kemudian flowchart itu diawali dengan start dan diakhiri dengan end. Awal dan akhir. Nah, ini satu contoh algoritma. Yang pertama dinyatakan dibuat dalam bentuk bahasa semu atau pseudocode. Menghitung luas segitiga. Untuk menghitung luas segitiga itu memasukkan alas, kemudian masukkan tinggi, kemudian hitung luas alas kali tinggi bagi 2, kemudian cetak luas. Itu kalau kita menggunakan bahasa semu atau pseudocode. Nah, bagaimana jika algoritma tersebut dinyatakan dalam bentuk flowchart? Untuk menghitung luas segitiga, flowchartnya itu tadi diawali dengan start dan diakhiri dengan end atau stop. Awal dan akhir. Simbolnya kayak gini ya, model simbol awal, start. Kemudian ini adalah simbol proses. Jangan salah menggunakan simbol ya. Nah, masukkan alas, kemudian masukkan tinggi. Kenapa masukkan alas dan masukkan tinggi? Untuk menghitung luas, kita membutuhkan input atau masukkan alas dan tinggi. Kita perlu mengetahui alasnya berapa, tingginya berapa untuk menghitung luas. Nah, setelah memasukkan alas dan tinggi, kita proses. Nah, ini adalah simbol proses. Prosesnya itu luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Setelah itu proses, baru output, cetak luas, hasil luas. Jadi output muncul ketika melalui proses. Jadi simbol ini sebelum adanya proses itu adalah input, kemudian ini output setelah melalui tahapan proses, kemudian selesai, stop. Kemudian ini contoh bilangan bulat. Untuk mendapatkan bilangan bulat, ini flowchart untuk mengetahui apakah bilangan tersebut bilangan ganjil atau bilangan bulat. Kita mulai dengan start, kemudian kita butuh memasukkan bilangan bulat, kemudian diproses,
diproses, bilangan dibagi dua dengan operasi sisa bagi. Nah, kemudian di sini muncul decision karena untuk mengetahui apakah sisa baginya itu 0 atau tidak. Jika sisa baginya 0, maka dia akan bilangan genap. Bilangan yang dimasukkan di sini, jika sisa baginya 0, otomatis dia adalah bilangan genap. Namun jika sisa baginya tidak sama dengan 0, maka dia adalah bilangan ganjil. Setelah itu selesai. Nah, itu tadi pembahasan kita. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh via WA. Tugas kali ini adalah membuat flowchart dari algoritma di bawah ini. Jadi bahas flow dari algoritma ini dibuat dalam bentuk flowchart. Boleh dibuat yang punya laptop boleh buat di Word, yang tidak punya boleh di catatan, kemudian difoto, masukkan di Google Flash masing-masing. Ini yang buat flowchart untuk mengirim surat kepada teman. Langkah-langkahnya, bahasa semuanya sudah ada. Kemudian ini jadi ada dua ya, yang ini dengan yang ini. Kemudian yang ini mencari akar bulat positif dari bilangan bulat teacher. Gitu. Flowchartnya yang dibuat ya, algoritma dalam bentuk flowchart. Oke. Ini algoritma dalam bentuk flowchart. Dari penjelasan flowchart sebelumnya saya. Oke. Sampai di sini. Jika ada yang belum jelas, boleh ditanya via WA. Selamat pagi.